Hai guys, hai terutama kalian yang sedang berada di asrama ITB. Semoga sehat-sehat selalu. Anda sedang menyaksikan video tutorial dari Kalkulus 2A bab 12 mengenai fungsi dua variabel atau lebih. Sebelumnya perkenalkan, saya Sulaiman, tutor untuk PJ Akademik Kalkulus, dan video ini merupakan salah satu kriteria seleksi dari calon tutor tersebut. Nah, sebelumnya selama ini kita selalu berhubungan dengan fungsi satu variabel ya teman-teman dari SMA. Di sekarang ini kita ngedeal dengan fungsi dua variabel dan tiga variabel yang tentunya memerlukan sedikit adaptasi. Di fungsi dua variabel, kita akan memerlukan dimensi 3 untuk memplot grafiknya, sedangkan untuk yang tiga variabel dan seterusnya kita tidak dapat memplot grafiknya karena kita akan perlu dimensi yang lebih tinggi. Tetapi kita bisa, misalnya untuk tiga variabel, kita bisa gambarkan level surface-nya. Menggambarkan grafik fungsi di dimensi yang lebih tinggi tentunya ini tidak bisa digambarkan dalam kertas dong ya, dalam satu gambar gitu, sehingga ada yang namanya level set. Ini untuk memudahkan kita melihat nilai dari fungsi tersebut. Misalnya untuk fungsi dua variabel nih, grafik fungsi tersebut di dimensi 3 adalah yang gambar kanan ini. Terus untuk menggambarkan nilainya dalam dua dimensi, kita bisa seakan-akan melihat grafik ini dari bagian atas doang. Nah, sehingga kita dapatkan kurva yang namanya kurva-kurva ketinggian ini, yaitu level set yang berupa grafik kurva. Sedangkan untuk tiga variabel, misalnya fx, yz sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat begitu. Ini tentu saja tidak bisa digambarkan kan dengan dimensi yang kita punya, tapi nilai atau kita sebut ketinggian gitu dari fungsi tersebut kita bisa plot, sehingga untuk setiap nilai tersebut kita memiliki semacam permukaannya di dimensi 3. Nah, jadi level set untuk dua variabel itu adalah kurva, sedangkan level set untuk yang tiga variabel dan terus tiga variabel itu adalah level surface berupa permukaan. Selanjutnya kita akan membahas konsep-konsep kalkulus mengenai fungsi dua variabel. Tentu saja reflect kembali ke semester 1 kita pelajari mulai dari limit dan kekontinuan. Kemudian kita pelajari turunan, kemudian kita lalu mempelajari aplikasi dari turunan. Di fungsi dua variabel ini kita juga akan melakukan hal yang sama. Pertama, kita bahas dulu tentang limit. Jadi, kalau di satu variabel kita punya istilah limit kanan dan limit kiri. Supaya limit dari suatu fungsi itu ada, limit kanan dan limit kiri harus sama. Di dua variabel, kita tahu bahwa kita tidak hanya punya kanan atau kiri, tapi ketika kita mendekati suatu titik yang kita ingin cari limitnya, kita bisa deketin dengan banyak arah yang tak terhingga. Sehingga mencari nilai limit di dua variabel itu tentu lebih kompleks. Namun, beberapa fungsi yang akan kita sering kerjakan adalah fungsi-fungsi yang kontinu, teman-teman. Masih ingat kan definisi dari kontinu apa? Ya, kontinu itu kan kalau nilai limit sama dengan nilai fungsinya. Artinya, kalau fungsi tersebut kontinu, kita udah tahu nih dia kontinu, maka mencari limitnya kita tinggal mensubstitusi. Kalau gitu, contoh-contoh fungsi yang kontinu yang akan kita sering ketemuin apa dong? Pertama itu polinomial dalam dua variabel. Misalnya x kuadrat y tambah xy atau x pangkat 3 kurang y kuadrat tambah 1 gitu. Dan seterusnya. Kemudian fungsi rasional dalam polinomial. Misalnya aja x kuadrat y plus xy per ini nih. Jadi pembilangnya polinom, penyebutnya polinom. Terus yang ketiga adalah komposisi. Misal f itu fungsi satu variabel yang kontinu di x. Kita memiliki suatu fungsi dua variabel lain yang dikomposisikan dengan f. Dan ini memiliki nilainya, let's say c gitu. Kemudian f kontinu di c, maka fungsi dua variabel ini kontinu juga di c. Kira-kira begini, misalnya akar dari x kuadrat y plus xy nih. Fxy sama dengan
Kita tahu kalau akar ini adalah fungsi satu variabel yang kontinu di semua bilangan dalam akar besar sama dengan 0 kan. Nah, x kuadrat y tambah xy ini adalah suatu polinomial dan kita tahu untuk semua xy dia memiliki nilai. Sehingga semua x yang membuat fungsi ini kontinu adalah semua xy yang mengakibatkan x kuadrat y tambah xy besar sama dengan 0 berdasarkan yang komposisi ini gitu. Nah, fungsi rasional polinomial ini terkadang-kadang memunculkan masalah. Misalnya limit dari xy-nya menuju 0,1 misalnya dari x kuadrat per x kuadrat plus y misalnya. Nah, kita lihat limit dari penyebutnya adalah 0 kuadrat tambah 1 sama dengan 1. Itu tidak 0, sehingga oke, ini kontinu. Sehingga nilai limitnya tinggal substitusi, hasilnya 0. Tetapi seandainya ini limit x, y menuju 0,0 dari x kuadrat x pangkat 4 minus y pangkat 4 per x kuadrat plus y kuadrat. Ini limit dari pembilang dan penyebut sama-sama menuju 0. Jadi kita dapat bentuk tak tentu 0,0 kan. 0 per 0. Di satu variabel kita menggunakan L'Hopital, tapi di sini kita tidak se-advance itu mempelajari cara menilai sebuah limit. Nah, terus gimana? Lihat dulu apakah ini bisa disederhanakan. Oh, ternyata bisa. Ini kan x kuadrat minus y kuadrat kali x kuadrat plus y kuadrat. Karena menuju 0,0, dalam tanda petik menuju berarti kan tidak sama dengan ya. Artinya x kuadrat tambah y kuadrat menuju 0 tapi bukan 0. Coret. Sehingga ini bentuknya ekivalen dengan ini. Kalau kita limitkan x, y menuju 0,0 ini kan polinom. Tinggal substitusi. Sedangkan kalau misalnya penyebutnya tadi seandainya 0 dan si pembilang itu limitnya tidak 0, kita bisa simpulkan bahwa fungsi tersebut tidak punya limit di 0,0. Karena akan menuju ke tak hingga atau negatif tak hingga. Tapi tidak punya nilai limit. Nah, kita lihat lagi nih. Tadi itu kalau udah yang kontinu ya. Dan sekarang kita coba lihat fungsi-fungsi lain yang bahkan limitnya tidak ada. Misalnya, limit dari x, y menuju 0,0 dari xy per x kuadrat plus y kuadrat nih. Kita tahu kalau limit dari pembilangnya menuju 0 dan limit dari penyebutnya menuju 0. Sekarang kita lihat apakah ini bentuknya bisa disederhanakan. Oh, ternyata tidak. Kalau gitu, ini tidak bisa apa-apakan dong, karena kita tidak punya fakta bahwa dia kontinu. Dan tidak pula bisa dibuat kontinu. Oleh karena itu, kita coba memastikan apakah limit tersebut itu enggak ada. Kita tahu kalau kita bisa deketin titik 0,0 ini dari banyak sekali cara. Kita bisa deketin sepanjang sumbu x, sepanjang sumbu y, sepanjang garis ini, y sama dengan x, sepanjang garis y sama dengan min x, dan seterusnya. Kita coba dulu untuk mendekatinya sepanjang sumbu x. Maka kita punya dua arah ya. Kita punya limit x menuju 0 dari di sumbu x ini y-nya bernilai 0. Maka kita punya x kali 0 per x kuadrat plus 0 kuadrat. Dan tentu saja ini hasilnya 0. Jadi limit sepanjang sumbu x 0. Kalau sepanjang sumbu y bagaimana? Dekatin dari atas dan bawah, kita punya limit y menuju 0 dari 0 kali y. Berarti 0 per 0 kuadrat plus y kuadrat. 0 juga. Oke, dari dua arah ini nilainya sama, tapi kita belum bisa simpulkan bahwa limitnya 0. Karena kita butuh semua arah. Sekarang kita coba arah yang lain. Misalnya, kita deketin menurut garis y sama dengan x. Maka kita menghitung limit x menuju 0 dari x, y, karena kita ambil dari y sama dengan x, maka y-nya bernilai sama dengan x. Y-nya sama dengan x, sehingga kita dapetin, oh limitnya setengah di sini. Berbeda, jadi kalau kita deketin dari y sama dengan x, nilainya berbeda. Dari sini saja sudah menandakan bahwa nilai limitnya tidak ada gitu. Nah, soal-soal seperti ini akan sering
ditanyakan ketika kita tidak memiliki bahwa fungsi ini kontinu gitu. Sekarang kita coba lihat representasi grafiknya nih. Ini yang tadi, yang bisa kita sederhanakan yang nilai limitnya sama dengan 0. Kita lihat kalau X, Y mendekati 0,0, ketinggiannya ini mendekati suatu titik nih, yaitu titik 0. Maka kita lihat nilai limitnya ada. Sedangkan yang ini yang tadi, Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Ketika X, Y mendekati 0,0, kita lihat ini 0,0. Nah, semakin mendekati nilai setengah. Sedangkan dari sini semakin mendekati nilai minus setengah. Dan di tengah-tengahnya ini kita lihat kan semuanya termasuk dalam grafiknya ya. Jadi kita juga bisa lihat kalau ketika menuju 0,0, nilai Z bisa berapa saja. Nilai mulai dari setengah sampai dengan minus setengah. Jadi nilai limit tersebut tidak memiliki nilai. Oke, jadi kita sudah membahas tentang limit. Selanjutnya adalah turunan dan aplikasi dari turunan yang nantinya kita perlu untuk mencari nilai maksimum atau minimum, dan kita memiliki metode baru yaitu metode Lagrange dan seterusnya. Teman-teman, sisa materi akan kita bahas pada tutorial akademik di asrama. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini dan selamat belajar kembali. Terima kasih.